Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alana Allahu minal rasyidin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat besarnya nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung tersebut. Marilah kita sambut dengan semangat optimisme menjalani nafas baru pada hari ini dengan harapan dibukanya hari ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah permudah kita menjaga nikmat iman khususnya, sehingga Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Bapak dan hadirin sekalian, para pemirsa sahabat Radio Eluri 918 AM dimanapun Anda berada, insyaallah biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian halaqah tadabbur kita yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada halaqah ke-62. Kita masih melanjutkan kisah dan cerita tentang Bani Israel yang pada pertemuan yang lalu Allah berikan hujjah beserta para nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW. Mereka adalah satu gerbong dakwah yang sama, yang pada ayat-ayat selanjutnya juga nanti senantiasa Allah perintahkan bahwa ketika mereka berhujjah, ketika mereka mendebat, Allah akan senantiasa merujuk mana kitab yang diberikan Allah kepada kalian, dan bacalah itu. Lalu yang ketika mereka mengklaim Nabi Isa dan Nabi Musa, sesungguhnya mereka menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Apalagi ketika mereka berhujjah atau mendebat tentang Nabi Ibrahim yang sebenarnya itu juga adalah inti daripada risalah tauhid yang Allah senantiasa turunkan bersama para nabinya. Pada halaqah kesempatan kali ini, inilah kita akan tadabburi 92 surat Al-Imran sampai ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini adalah ayat baru. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kalamun musta'naf atau jumlah musta'nafah. Jadi tema baru, judul baru. Meskipun nanti rangkaian tematiknya masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, orang-orang yang dari kalangan ahli kitab yang juga ketika mereka tidak mau mengimani risalah yang dibawa Rasulullah, mereka adalah orang-orang kafir dan mati dalam keadaan demikian. Balasannya sudah dijelaskan. Dan sekarang Allah memulai dengan satu yang menarik. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan sesuatu yang kita infakkan itu sesungguhnya Allah tahu kita cintai atau tidak. Nah, jadi ini berkaitan dengan etika memberi, etika bersedekah, etika kita dalam mendermakan apa yang Allah berikan kepada kita, baik bentuknya materi, baik bentuknya ilmu, baik bentuknya tenaga, pikiran, saran, konsultasi, apa saja itu Allah Maha tahu. Jadi kalau kita memberikan makanan kepada orang, makanan itu sisa atau sebenarnya kita masih mencintai tapi kita ingin berbagi, itu Allah yang tahu. Meskipun sebenarnya kita punya makanan yang banyak, daripada ini makanan ada di rumah saya nanti nggak habis, saya mau share, itu pasti juga ada pahalanya. Tapi pahala yang lebih besar nantinya adalah ketika materi tersebut saya mencintainya, tetapi kemudian saya berikan kepada orang lain. Nah, itu tingkatnya sangat tinggi. Sesuatu yang kita sukai kemudian kita berikan kepada orang lain, baik bentuknya materi ataupun non materi. Sama juga ketika kita diberikan pertanyaan atau konsultasi sama orang, kita menjawabnya hanya sekedar ya, ukur kewajiban,
sebagai konsultan, atau menjawabnya dengan sepenuh cinta seolah-olah kita berempati menjadi orang tersebut. Jadi punya masalah apa saja, itu berbeda. Jika dia diberikan mintai bantuan untuk mengangkat sesuatu, seolah-olah kita adalah orang yang mengangkat itu. Jadi bukan hanya sekedar basa-basi. Nah itu Allah, makanya dikatakan fa innallaha bihi, terhadap sesuatu yang kita berikan itu alimun, maha tahu. Apa saja, sekali lagi, bentuknya materi atau bentuknya non materi, itu yang kita berikan kepada orang lain, itu kita cintai, kita sukai atau tidak, itu Allah yang maha tahu. Tapi ini bukan berarti apa yang kita berikan itu nanti tidak ada artinya, mendowngrade apa yang kita berikan, tidak. Karena nanti kan ada juga istilahnya kita bersedekah pakaian-pakaian bekas layak pakai, ya kan? Ini tentunya berbeda dengan kita bersedekah sengaja membelikan saudara kita pakaian yang baru yang sebenarnya sama dengan saat kita membelikan untuk diri kita sendiri. Itu nilainya lain, tetapi tetap ada pahalanya. Jadi ini membicarakan kepada tingkatan kualitas sedekah. Dalam bersedekah juga, dalam hadisnya kan sebaik-baik nafkah itu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarganya. Nah itu artinya sebaik-baiknya itu adalah dia bisa menjamin di depan Allah itu adalah harta yang paling halal. Kalau boleh diberikan persentase, bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja mendapatkan upah dari kerja tersebut yang tingkat kehalalannya di atas 90%, itu diberikan keluarga. Nah itu yang paling bagus. Nanti tingkat di bawahnya 80% atau 70% untuk keperluan yang lainnya. Nanti yang tingkatnya 60% untuk keperluan yang lainnya. Apalagi yang 50% yang syubhat, ini peruntukannya lain. Jadi kita mempunyai tingkatan di dalam prioritas hidup kita. Ini mengajarkan hal tersebut singkatnya. Nah, ayat ini satu saja sebagai pembuka, karena nantinya Allah ingin membicarakan kembali kepada tema Bani Israil. Di ayat 93 Allah lanjutkan, kullu ta'ami kana hillan li Bani Israil. Jadi semua makanan sebenarnya, semua di sini bukan berarti tidak ada yang tidak. Semua itu yang disebutkan sama mereka, semua makanan yang mereka sebutkan itu sebenarnya tadinya halal pada Bani Israil. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali yang mereka sendiri haramkan. Jadi mereka mengada-ada. Jadi ceritanya begini, Bani Israil itu di zaman Rasulullah SAW melihat Nabi minum susu onta, makan daging onta. Jadi onta itu bisa dimanfaatkan semuanya. Itu mereka mencibir, ya katanya Nabi kok makan gituan rasanya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan, dagingnya, air susunya, nanti ada syukumnya. Syukum itu gaji ya, kalau di sini kan gaji itu bisa dimanfaatkan untuk buat nasi goreng. Jadi dimanfaatkan, itu halal semuanya. Nah, Bani Israil, kami mengharamkan itu. Orang seperti kami ini nggak makan kayak gitu istilahnya. Kayak gitu kita nggak makan. Jeroannya, ya ada juga disebut kabit itu, hatinya itu kotor. Kita yang makan itu cuma dagingnya aja, syukumnya tidak dimakan, gajinya, hatinya, jerohannya, apalagi susunya. Itu orang kayak kami nggak makan kayak gitu. Nah, itu yang dikatakan mereka dusta. Sebenarnya semua yang mereka sebutkan itu halal. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali yang mereka haramkan. Jadi haramkan di sini berbeda dalam istilah syar'i. Haramkan di sini dalam istilah istilahi. Artinya ketika seseorang itu diharamkan, nanti ada haram itu haram syar'i, haram medis. Ada istilah haram ya selera. Bedanya apa? Kalau haram syar'i itu tidak ada tawaran, harus ditinggalkan. Haram yang medis, nah itu ada. Misalnya bapak-bapak yang sudah kena kolesterol tinggi misalnya, itu haram medisnya durian itu. Betul ya? Durian itu menjadi haram secara medis. Misalnya, makanan-makanan tertentu kalau dikonsumsi itu menjadi mengganggu kesehatan yang sudah dibuktikan secara medis. Itu disebut dengan haram secara medis. Nanti ada juga haram yang seperti Bani Israil ini, dia jaim sebenarnya.
Sebenarnya itu bukan haram. Dia hanya mengatakan bahwa makanan itu tidak dimakan oleh orang-orang seperti kami. Ya sama begini, mohon maaf, orang kayak saya nggak mungkin lah makan di kaki lima. Itu saya haramkan. Nah, itu lain dengan haram yang medis tadi, dengan haram yang syar'i. Di sini hanya ingin membuktikan strata sosial bahwa Bani Israel yang sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad dan orang-orang Arab, dia ingin mengatakan bahwa kami itu lebih tinggi loh selera makanannya dari kalian. Jadi di sini kembali pada selera, bukan selera biasa, tapi di sini untuk menunjukkan strata sosialnya. Dan itu nanti dibenci oleh Allah. Ini kan kembali kepada yang tadi ya, bahwa kita memakan sesuatu, mencintai sesuatu itu bukan karena ingin menunjukkan strata sosial kita. Nah, di sini Bani Israel seperti itu nanti akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Dan Taurat itu ada hukumnya. Makanya Allah langsung bilang, "Qul," katakan Muhammad, "Fa'tu bit Taurat." Mana Taurat kalian? "Fatluha in kuntum shadiqin." Coba kalian baca, ada nggak di dalam Taurat itu yang mengharamkan tadi yang kalian sebutkan? Tentu tidak ada. Karena sebenarnya yang disebutkan itu hanya untuk dalam tanda kutip mengangkat mereka secara sosial bahwa kami ini lebih baik loh dari kalian orang-orang Arab yang buta huruf. Padahal orang-orang Arab yang diklaim ummi, buta huruf itu tidak semua. Orang Arab yang dikatakan bodoh, jahiliyah, itu definisi jahiliyahnya lain dengan definisi ahli kitab yang mereka mengklaim lebih pintar dari orang-orang Arab pada waktu itu. Nah, makanya Allah langsung mengimbu ya, "Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun." Maka barang siapa orang-orang yang menisbatkan kedustaan kepada Allah, ya seperti itu, ini diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya tidak diharamkan. Dia hanya untuk sekali lagi mengangkat derajat sosialnya, bahwa itu istilahnya gampangannya, oh itu bukan makanan saya, yang selera kayak gitu nih bukan selera saya, lewat istilahnya. Siapa yang mengatakan demikian mengatasnamakan Allah min ba'di dzalika, apalagi setelah turunnya Taurat, fa ulaika humudz zalimun, itu adalah orang-orang yang zalim. Zalim yang dalam artian di sini adalah melangkahi kewenangan Allah. Karena Allah kan yang menentukan ini halal, ini haram. Jadi sekalian kaum muslimin dan muslimah, sahabat Al-Nuri 918 AM, bahwa Allah di sini ingin menegaskan kepada kita, memang secara kaitan runutan tema ayat 92 yang tadi kita sebut itu jumlah musta'nafah yang tidak ada hubungannya secara langsung dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, tapi kita akhirnya faham, oh Allah memberikan itu, kalau disebut dalam perkataan itu OOT ya, out of temanya dulu ya, di topiknya dikeluarin dulu, tetapi sebenarnya topik yang disindirkan Allah itu berkaitan sama mereka. Jadi intinya kalau misalkan kita memberi makanan kepada orang yang ada di dalam rumah kita, kita tidak beda-bedakan. Kita memberikan kepada orang lain, itu sebenarnya makanan itu bagi kita juga kita suka. Kan misalnya makanan ini saya berikan kepada Anda bukan karena saya nggak suka, tetapi karena memang saya ingin share aja. Gitu. Kalaupun istilahnya itu saya tidak suka, tidak sukanya bukan karena yang disebutkan ini. Misalkan karena memang itu haram bagi saya secara medis. Saya diberikan misalnya seseorang katakanlah durian tadi ya yang kita sebut. Ternyata durian itu membahayakan secara medis untuk saya, maka saya berikan kepada Anda. Kenapa? Karena saya tahu Anda suka, dan durian itu kan identik dengan sesuatu yang sangat loks gitu ya. Nah itu lain. Karena memberikan sesuatu yang itu disukai sama orang tersebut, maka pahalanya lain. Dan sekali lagi tidak sama dengan yang dikatakan Bani Israel tadi. Dia klaim bahwa yang dinamakan kemuliaan Muhammad itu ya bukan seperti yang kamu makan itu. Masa Nabi makannya tadi ya jeroan onta, masa pagi minumnya susu onta, masa Nabi
mengkonsumsi syuhumnya, gajinya, itu tidak. Maka di sini mana Taurat yang mengatakan itu haram, ditantang sama Allah dan diimbui satu ancaman yang sangat luar biasa. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang menisbatkan kedustaan kepada Allah setelah datangnya Taurat, setelah semua itu jelas, maka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, beralih kepada talqin berikutnya, qul, katakan Muhammad, shadaqallah, Allah Maha benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan ini masih ada kaitannya dengan tempo hari yang pernah kita pelajari, bahwa ini ada kaitannya dengan millata Ibrahim. Jadi mereka mengatakan sejak dulu, gitu. Sejak dulu itu kami, orang Bani Israel mengatakan, bukan hanya sekarang ya, dia mengatakan sejak dulu kami itu dan nenek moyang kami tidak makan makanan kayak gitu. Itu makanan tidak kelas kami, gitu. Lalu katakan Muhammad, sejak dulu, nah ini sama aja, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Sejak dulu kami ini juga diperintah kayak gini, millata Ibrahim hanifa, bahwa agama Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak sedikit pun Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi sebenarnya di sini perkataan mereka di saat itu yang mereka klaim menunjukkan strata sosial mereka itu tinggi, ataupun ketika mereka katakan dari sejak dulu kami ini keturunan orang-orang mulia. Nah, inilah yang kedua berikutnya ya. Kemuliaan kita itu tidak dihitung semata-mata karena yang kita lakukan sekarang, juga bukan karena yang dilakukan nenek moyang kita. Karena hitungannya itu bukan itu, hitungannya adalah ittabi'u millata Ibrahim itu. Konsistensi kita dalam menjalankan agama Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu diteruskan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini klaim kedua dipatahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau kalian katakan sejak dulu Bani Israel dan sejak dulu itu tidak makan yang demikian, itu dianggap satu hal yang mulia, kami juga, katakan Muhammad, bahwa kami diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, sampai di sini tema ini selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Di sini cerita Nabi Ibrahim ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Ini ayat 96 saja dibahas para mufassirin berlembar-lembar tafsirnya. Masya Allah, ini cerita tentang Makkah, cerita tentang Baitullahil Haram, cerita tentang Masjidil Haram, cerita bagaimana Allah mendedikasikan ini untuk hambanya di muka bumi, menyediakan sarana fisik supaya mereka bisa disambungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan yang dinamakan masjid sebelum datangnya Rasulullah SAW, itu satu tempat tertentu yang tidak bisa beribadah kecuali di tempat itu. Jadi bedanya dengan kita sekarang, karena Rasulullah SAW diberikan keistimewaan, ju'ilat liyal ardu masjidah, di antara beberapa karakteristiknya adalah dijadikan semua tanah di atas bumi ini masjid. Jadi bapak-bapak mau sholat di masjid musola di sini, di tengah padang pasir, di tengah lapangan bola, selama itu suci ya, di atas kereta, di atas mobil, di atas pesawat, di atas kapal, itu boleh sholat. Tapi di zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu itu yang namanya masjid atau mihrab tempatnya tertentu. Kalau mau sholat ya harus ke tempat itu lagi. Nah, ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, ini dalam riwayatnya memang ada beberapa perbedaan pendapat siapa yang membangun Masjidil Haram. Ada yang bilang malaikat. Jadi kita gabungkan aja bahwa malaikat itu membawa titah Allah memilih sebuah tanah di sebuah lokasi yang disebut dengan Makkah sekarang ini. Kemudian yang kedua, bahwa yang menggaris ya, yang meletakkan batu pertama, yang membuat zonanya itu adalah Nabi Adam. Nah, kalau dikatakan siapa yang membangun Ka'bah atau membangun Masjidil Haram, membangun dalam artian apa dulu? Membangun fisik ke atas, itu Nabi Ibrahim. Karena ada tempo hadis sudah kita kata dia dalam ayat 1 ya, wa id yarfa'u Ibrahimul qa'id. Yarfa' itu ngangkat.
Jadi diangkat ke atas itu artinya dibuat batu bata kalau zaman sekarang itu. Berarti itu yang membangun fisiknya Nabi Ibrahim. Tapi yang membuat garis-garisnya, insinyurnya itu adalah Nabi Adam. Yang menitahkannya adalah Allah melalui malaikatnya yang membimbing Nabi Adam membuat garis-garis seperti yang kita kenal sekarang. Itu sama. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang membangun secara teoritis itu prosedurnya seperti itu, SOP-nya. Malaikat, Nabi Adam, dan kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini yang menarik adalah inna awwala baitin. Nah, para mufassirin mendiskusikan awwala di sini maksudnya apa? Apakah awwala di sini maksudnya adalah zaman yang pertama secara zaman, ataupun awaliyah zamaniyah, ataupun disebut dengan awaliyah syarafiyah? Apakah yang pertama nilai keistimewaan kemuliaan? Ya kan, karena ada hadisnya ya, bahwa sholat di Masjidil Haram itu bagaikan seseorang sholat di luar Masjidil Haram itu berlipat 100.000 sholat. Coba kita bayangkan bapak-bapak di sini, kalau saya tanya, ada nggak yang sholatnya sudah 100.000 kali? Dari sejak dia pertama kali sholat. Mungkin sebagian besar kita mengatakan, aduh kurang kerjaan, saya nggak pernah hitung itu sholatnya. Ya kan, pasti gitu ya. Seseorang untuk bisa sholat 100.000 kali itu kira-kira perlu waktu berapa tahun? Ini membicarakan ini ya. Para mufassirin membicarakan secara teoritis yang disebut awaliyah di sini, awaliyah zamaniyah yang pertama itu adalah secara waktu memang betul. Tapi secara yang lainnya juga ada, disebut dengan awaliyatus syaraf. Jadi kemuliaannya juga nomor satu. Sholat di sana 100.000 kali. Bayangkan kalau orang satu hari sholat wajib 5 kali, satu minggu itu baru 35 ya. Satu bulan berarti dikatakanlah sama teman tambah-tambahan 200 lah sama sholat sunahnya ya. Itu baru 1 bulan, 1 tahun 2000-an kan? Itu 1 tahun. 1 tahun 2.000. Kalau 10 tahun 20.000, ya kan? Nah, untuk sampai 100.000 setidaknya kita sholat ya, bukan umur kita. Kan nggak mungkin owek-owek langsung sholat itu kan nggak mungkin. Itu berarti kita sudah sholat setidaknya 50 sampai 60 tahun. Nah, itu sholat kita 50-60 tahun itu setara atau lebih baik dengan seseorang sholat di Masjidil Haram. Nah, itu makanya dikatakan ada awaliyatul waqt, awaliyatul zaman, diciptakan betul-betul pertama kali, atau diciptakan juga dengan menggunakan awaliyatul asyaf. Jadi secara kemuliaan juga yang pertama. Baru kan disebut setelah itu Masjid Nabawi, setelah itu Masjidil Aqsa. Nah, ini yang pertama. Wudi'a linnas. Wudi'a. Nah, berarti memang kalau ibarat kata wudi'a itu sudah terima jadi. Tapi ya nggak mungkin dong Allah SWT malaikat buatin kubahnya di langit, wudi'a langsung ditaruh. Nah, bukan itu maksudnya. Wudi'a itu sudah ditunjuk di situ tempatnya. Itu menurut jumhur mufassirin ya. Wudi'a di sini wudi'a alamatuhu. Nah, lalladhi di Bakkah. Nah, di sini kita membaca Bakkah. Kenapa kok tidak Makkah? Pertama, Bakkah secara bahasa diambil dari kata-kata Bakkah. Jadi Bakkah itu artinya minaz ziham, dari keramaian. Disebut Bakkah karena nanti menjadi sentra. Jadi tempat yang paling ramai yang tidak pernah sepi. Ya, sekarang kalau ditanya, kapan itu Mekah sepi? Ya, kalau ditanya, kapan Masjidil Haram sepi? Ya, masjid di Indonesia atau di negara-negara mana sepi ada jam tutupnya. Tapi Masjidil Haram jam tutupnya apa? Tidak ada. Jadi itu diambil dari kata-kata Bakkah, tabakan nas, atau al-baq itu az-ziham. Itu yang pertama. Ada yang juga ini Al-Fakir ambil tidak semua ya, dari istiqomnya atau
asal katanya banyak di situ, terlalu banyak saya sebut di sini. Yang kedua, ada yang membedakan. Kalau disebut Bakkah itu adalah area Masjidil Haramnya. Kalau Makkah, ini Bakkah kan, atau Bakkah itu area Masjidil Haram. Kalau Makkah itu satu kota semuanya. Ada yang membedakan. Kamu pergi kemana? Ke Bakkah, itu artinya saya mau pergi ke area Masjidil Haram. Tapi kalau Makkah itu berarti saya tinggal di Mekah, di kota Mekahnya. Itu ada yang membedakan ya. Ini namanya ada, berarti ada pendapat lainnya. Ini saya ambil ringkasannya saja. Nah, sifat yang kedua selain awaliyah tadi, mubarakah, Allah berkahi. Ini kata-kata berkah di dalam agama kita itu luar biasa ya. Dalam salam itu dijadikan penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi, yang terakhir apa? Wabarakatuh. Wabarakatuh itu kualitas hidup namanya. Kualitas hidup itu materi dan non materi. Kalau materi, seseorang mendapatkan gaji yang menurut orang lain gak masuk akal, cukup, tapi cukup, itu berkah. Makanan yang kelihatannya cukup hanya untuk 2 orang, tapi yang makan 10 orang dan semuanya tidak, ya kenyang-kenyang banget sih mungkin enggak ya, tapi bisa mengobati rasa laparnya, itu disebut dengan berkah. Ilmu, dia mungkin hanya hafal atau bisa tahu ayat 1-2 ayat, tapi orang ini bisa menyampaikan dakwah kemana-mana, itu disebut dengan keberkahan ilmunya. Dia punya anak, mungkin cuma satu-satunya anaknya, tapi luar biasa. Satu-satu anaknya ini, itu bagaikan dia memiliki banyak anak. Guru, dia punya banyak guru, tapi gurunya yang satu ini adalah guru yang luar biasa berkahnya, karena memberikan inspirasi untuk mencari ilmu kemana-mana. Nah, itu namanya keberkahan banyak. Nah, di sini Bakkah menjadi inspirasi keberkahan. Kalau Al-Fakir tanya, kita melihat dari sudut pandang mana? Sudut pandang bisnis dan keuangan misalnya. Berapa banyak bisnis yang dihasilkan dari proses haji dan bukan haji yang berkaitan dengan Masjidil Haram? Terhitung banyak ya. Jadi bisnis apa? Traveling. Itu dari situ aja. Dari traveling nanti kan ada yang namanya travel kan nanti perlengkapan travelnya, ya kan? Itu yang di luar negeri. Misalnya nanti sarananya. Jadi di situ ada konstruksinya, ya kan? Dari air zam-zamnya itu kan tidak mungkin air langsung di situ aja. Berarti ada tempatnya, ada perputarannya, sirkulasinya dan sebagainya. Jadi dari satu kacamata saja keberkahan bisa diartikan 2. Apalagi yang lainnya, keberkahan berikutnya misalnya, ini pertemuan yang luar biasa. Di tempat itu bertemu semua orang. Apakah ada kita buat acara yang menjamin pertemuan orang di seluruh dunia? Katakanlah seminar internasional, yang datang berapa? Susah ya? Katakanlah pertemuan PBB, yang datang berapa? Tapi ini mendatangkan orang dari seluruh penjuru dunia, berbagai madhab fikih, laki-laki perempuan, semuanya berhayal, bertekad, merencanakan pergi ke sana. Bahkan kalau di negara kita itu sudah 10 tahun dia harus antri. Nah, ini disebut dengan keberkahan. Dan banyak ya buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim. Makanya di sana mau apa aja saya yakin ada. Yang tadi saya sebut ya, durian, rambutan, sebut lagi yang tidak ada di negara Arab aslinya, tapi buah-buahan itu ada. Nah, itu disebut juga jenis keberkahan yang lainnya. Ini baru yang materi, yang non materi lebih dari itu. Lalu yang berikutnya adalah hudan linnas. Hudan di sini kayak kompas. Salah orang yang mengatakan bahwa kita sholat menghadap Ka'bah itu kita menyembah Ka'bah, bukan. Itu hanya hudan untuk menyatukan. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah tetapkan sholat, ya terserahlah kalian ngadep mana. Wah, itu kacau. Nanti di masjid ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kayak posisi, mohon maaf, misalkan kita di sebuah penampungan, orang tidur tidak diatur, nanti ada kaki ketemu kepala, kepala ketemu yang lainnya, kan nggak etis ya. Maka perlu aturan. Nah, aturan itu disebut secara fisiknya, pertama hudan, dan yang berikutnya hudan non materi juga banyak. Bahwa seseorang berangkat daripada kiblat sholatnya di Masjidil Haram, maka hudan itu bisa mendapatkan petunjuk yang lain-lainnya. Itu baru dari situ ya. Fihi ayatun bayyinah, di dalamnya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. Dari sejak Nabi Ibrahim, bagaimana dia meninggalkan anaknya
tidak ada apa-apa sampai kemudian bisa menjadi peradaban sekarang ya, dan lebih dari itu ya. Karena keterbatasan waktu Al-Fatih tidak sebutkan. Wa man dakhalahu kana amina. Dakhalahu di sini bukan berarti makam Ibrahim ya. Makam Ibrahim di sini bukan berarti makam yang kita artikan makam, bukan. Makam di sini tempat secara umum ya. Barang siapa masuk ke dalamnya maka dia aman. Dalam masjid tadi sholat, aman secara fisik dan aman diberikan keamanan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ini salah satu dalil diwajibkannya kita haji ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ini istita'ah yang dimaksud adalah including semua hal. Secara materi, keamanan, kesehatan, itu istita'ah, kewajiban untuk haji. Makanya ini juga himbauan pada kaum muslimin dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat El-Nuri 918 AM, jika Anda memiliki kemampuan, itu dalam artian jangan ditunggu sisanya. Kan ada orang berpikiran, wah gaji saya katakanlah sekian, ini saya punya cicilan KPR, punya cicilan mobil, punya cicilan ini. Kalau hitungannya kayak gitu kita nggak akan haji. Jadi hitungannya istitoah itu disebut bahwa sebenarnya dalam tataran manusia biasa kita itu sudah layak haji. Maka harus bismillah nawaitu, saya niatkan haji. Niatnya bukan niat doang. Jadi kita mulai menabung untuk haji. Itu disebut dengan istitoah. Kecuali memang kita termasuk dengan fuqara, masakin, ibnu sabil itu belum mikir ke sana. Kita malah masih tripnya survive ya. Bagaimana besok makan aja belum tentu. Saya minum bagaimana haji. Nah itu tentu seperti itu ya pola berpikirnya. Tapi jangan dibalik bahwa istitoah itu kalau ada dana sisa untuk pergi haji itu secara materi itu mustahil terjadi. Karena seseorang megang uang itu dia punya jiwa konsumerisme. Punya uang 100 juta. Kalau dia sudah tidak niat untuk haji, uang itu nanti untuk yang lain-lainnya sudah bisa dipastikan. Maka haji istitoah di sini disebut bukan berarti uangnya ngejogrok siap untuk digunakan untuk haji, bukan. Tapi secara materi kekayaan dia siap, secara keamanan sekarang juga jalan ke sana lebar. Paling yang menjadi kendala kita administratif ya, orang harus antri sekian tahun namanya itu ya. Wa man kafara, orang yang kafir, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di sini kalau kaitannya dengan haji, siapa yang mengatakan bahwa haji itu tidak wajib itu kafir. Sama, orang meninggalkan sholat karena malas, dia maksiat, fasik saja. Tapi kenapa Anda tidak sholat? Oh, sholat gak wajib, nah itu kafir. Kenapa Anda gak puasa? Ah, saya gak kuat, malas dan sebagainya. Gak apa-apa. Tapi ketika mengatakan bahwa puasa dan sholat itu tidak wajib, maka dia sudah kafir. Haji juga demikian. Menutup aurat juga demikian. Sebuah kewajiban dari Allah. Permasalahan tidak dilakukan karena apa? Itu yang akan menyebabkan seseorang dia masuk dalam lingkaran wa man kafara. Di sini ya. Fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, kaitannya dengan yang kita bahas. Allah itu maha kaya, tidak perlu Allah didatangi oleh kita. Tidak perlu Allah itu untuk mengklaim Allah maha kaya itu semua orang minta-minta sama dia. Kan kalau manusia ini kan, misalkan ada orang kaya, tapi ternyata nggak ada orang minta bantuan padanya. Oh itu jangan dikira nggak tersiksa berarti ya. Tapi kira mustahil ya. Ada orang kaya nih, terkenal dia kaya, ternyata tidak ada satupun manusia yang minta bantuan sama dia. Oh itu sakit hatinya. Secara sosial nggak berguna, kekayaannya tidak ada fungsinya. Dicuekin orang itu sakit. Atau misalkan dia orang kaya, tetapi tidak ada satupun orang yang mau kerja sama dia. Ya kan dia butuh satpam, dia butuh khadimah, dia butuh orang yang jaga dia butuh orang yang nyuci, membersihkan rumahnya. Ternyata tidak ada satupun orang yang mau bekerja untuknya. Wah itu pasti dia tersiksa. Sementara Allah tidak seperti itu. Ghaniyun 'anil 'alamin. Kemahakayaan Allah itu tidak berkaitan dengan feedback yang dilakukan makhluknya. Jadi Allah maha kaya meskipun kita tidak mengakui. Allah memberi rizki meskipun kita tidak mau mengatakannya. Ya. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kembali kepada tadi Bani Israel. Kenapa kalian kafir kepada ayat-ayat Allah sementara kalian tahu? Ini umum ya.
Kalau yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan yang tadi disebut sama mereka. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha biwajah wa antum syuhada. Jadi melarang seseorang dari berbuat baik di jalan Allah atau sholat itu sifatnya banyak. Baik secara fisik misalkan, saya larang Anda untuk mendatangi musola ini. Saya larang Anda sholat di A, itu yasudduna an sabilillah, yasudduna anil masjidil haram. Atau lebih dari itu, nanti larangannya dibuat sebuah peraturan sulit sehingga kita nggak bisa sholat. Dibuat peraturan sehingga kita menyulitkan berbuat baik. Orang mau sedekah, ini harus hati-hati. Tempoh hari saya masih ingat ketika dibuat undang-undang zakat ya. Itu kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak pada ayat ini. Untuk mengatur sedekah dibuat regulasi yang menyulitkan orang mau sedekah ataupun lembaga amil zakat yang menerimanya. Kalau itu tujuan awalnya adalah untuk menyulitkan seseorang berbuat baik, masuk dalam ayat ini. Regulasinya dibuat supaya orang kalau mau sedekah sulit. Ya kayak sekarang. Sekarang ini kan terjadi negara donor kumpul di Mesir atas inisiatif negara Uni Eropa dan negara Arab memberikan donasi kepada negara Palestina pasca terjadinya perang Gaza ya. Terkumpul sekian triliun miliar US dollar. Tetapi pada kenyataannya sampai detik ini itu tidak sampai 5% dicairkan. Regulasinya membuat kesulitan. Padahal bantuannya bisa jadi ada. Sekarang bantuan-bantuan kemanusiaan ada, tetapi tidak bisa sampai kepada orang yang berhak. Nah, itu ya suduna sabilillah. Bapak-bapak ngumpulin duit bantu orang Palestina, tapi itu uang tidak sampai di sana bukan karena kita nggak menyumbang, tetapi ada regulasi lainnya. Nah, itu lebih kejam. Orang yang membuat regulasi itu, orang yang menyebabkan sulitnya ya suduna sabilillah itu masuk di dalam ayat ini. Ini kalau kita kiaskan dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan di zaman Rasul ini, orang yang menghalang-halangi orang datang ke Masjidil Haram, kemudian membuat isu yang tidak-tidak, atau tadi mendebat Rasulullah SAW untuk meragukan risalahnya, padahal mereka tahu itu suatu kebenaran, ataupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang haram. Ini kan kita kaitannya tentang makanan yang tadi kita bicarakan. Sementara mereka itu tahu, maka wallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, tidak lalai. Jadi kalau cerita tentang kezaliman, tadi kan ada faulaika humuz zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Dan mohon maaf kalau bercerita tentang kezaliman itu dari skupnya yang paling eksklusif, kezaliman berarti syirik ya. Inna syirka la dzulmun adzim, itu kezaliman yang paling besar, ataupun dimensi kezaliman yang dimensinya adalah humanism. Jadi ada doa yang diangkat oleh Allah SWT, diantaranya doa orang mazlum ya. Doa mazlum itu tidak ada batas antara dia dan antara Allah sesuatu. Itu artinya tidak ada hijab. Itu mazlum apapun agamanya. Dia orang nggak sholat atau dia orang tidak beragama, dizalimi, doanya bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Di sini artinya kalau aspek kezalimannya itu luas, Allah SWT tidak pernah tidur, tidak akan lalai. Jadi ini bahasanya sampai ayat ke-99. Ayat ke-100 ini temanya lain, ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan Aus dan Khazraj yang diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada umat Islam karena ini adalah ayatnya khusus tetapi berlaku sampai detik ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian mau menuruti sedikit saja orang-orang yang tadi diturunkan kitab kepadanya, di sini kalau tadi ahlul kitab itu umum, utul kitab di sini spesifik orang yang memanipulasi kitab itu. Bisa jadi dia gelarnya para profesor, para doktor, dan kalau boleh dikatakan bisa jadi juga dia konteksnya ini tafsir kontekstual ya, bukan yang dimaksud di sini. Kalau di sini utul kitab spesifik dari kalangan Yahudi dan Nasrani Bani Israel, tapi konteksnya kita yang tahu Al-Quran tapi memanipulasi isi Al-Quran itu masuk dalam ayat seperti ini. Jadi kan karena supaya ini untuk orang-orang tertentu kita keluarkan fatwanya, kita keluarkan untuk mendukung keinginan
penguasa misalnya. Nah itu kita masuk dalam ayat ini. Tapi ayat ini sebenarnya diturunkan pada Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan sebelum Rasulullah SAW datang. Nanti kalau kita balik ayatnya ada anjuran bertakwa dan berpegang teguh pada ukhuwah. Karena nanti insya Allah kita akan rinci. Aus dan Khazraj itu berperang bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun, dan itu ternyata ada orang yang mengambil keuntungan. Yang mengambil keuntungan diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di antara keuntungan ekonomisnya adalah mereka sebagai supplier senjata. Jadi ahli kitab ini tidak semua ya, tentunya kan kalau zaman sekarang kalau ada orang berperang kan tidak mungkin tidak menggunakan senjata. Orang berperang kapan buat senjatanya? Pasti mereka membeli. Belinya dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Ketika mereka nanti bersatu berukhuwah, maka pasar mereka hilang, sehingga kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW akan semakin menumpuk saja. Jadi aspek dimensinya bukan hanya ideologis, nanti ada aspek ekonomis, ada aspek sosiologis, ada menjadi satu, sehingga kebencian mereka kepada Rasulullah SAW sampai pada ubun-ubun. Nah ini insya Allah kita lanjutkan ayat 100 ini kaitannya dengan ayat 101 dan seterusnya yang lebih membicarakan secara internal hubungan antara umat Islam dengan sesama saudaranya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan Al-Fakir berikan satu konklusi. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jangan memikirkan hanya materi saja. Jadi yang kalau dimensi spiritnya adalah kita berikan sesuatu yang kita cintai, maka Allah akan mengetahui kualitas itu dan nanti akan membalasnya. Materi, ilmu, pikiran, tenaga, apa saja, maka wallahu fa innallaha bihi alim. Aku lupa hadza, mudah-mudahan sedikit ini yang bermanfaat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, dan bi'idznillah ta'ala juga kita akan berjumpa di hal-hal yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.